Nabi Ibrahim banyak anaknya. 2 orang anak Nabi Ibrahim menjadi nabi. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang dikorbankan menurut Islam. Menurut Al-Quran, yang dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim adalah Ismail. Kemudian Allah menggantikan dengan seekor kibas bidzibahin azim, kibas yang besar. Selamat, tidak dipotong leher Ismail. Ini menurut Quran, menurut Islam. Bagaimana menurut orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen? Mereka tidak percaya. Yang dikorbankan oleh Abraham itu Ibrahim, adalah Ishak. Ishak itu Ishak. Mereka berdakwah mengatakan tidak benar Islam itu. Yang benar adalah yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ishak. Kita umat Islam tidak boleh ikut mereka. Kita wajib mengikuti Al-Quran. Karena kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad, bahwa yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Ini perbedaan akidah. Kalau ada orang Islam menganggap Ishak yang dikorbankan, jadi kafir kita. Jangan coba-coba, itu akidah. Menurut kita orang Islam, yang dikorbankan, yang diperintahkan dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul adzim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, juga dari mancanegara, dari Malaysia biasanya. Selamat datang di kota Serambi Mekah, Banda Aceh. Mudah-mudahan betah di kota tercinta ini. Terima kasih juga kepada Bapak Budi Santoso, Bapak Haji Iwa yang membuat video ini dan disebarkan ke seluruh dunia. Kenapa kita katakan di seluruh dunia? Yang paling banyak menonton ceramah kita ini justru di Thailand Selatan, Patani. Kemudian di Malaysia, justru Aceh bukan nomor 1. Di Aceh nomor 3. Yang paling banyak dinonton di Thailand orang-orang Melayu di sana. Yang kedua di Malaysia,
yang ketiga di Aceh, yang keempat di Australia, di Arab Saudi, di Denmark, orang-orang Aceh juga di sana. Dikirim ke seluruh dunia sehingga penontonnya menurut Bapak Haji Ewa sudah 100.000 lebih penontonnya. Alhamdulillah. Ini adalah kolaborasi. Jadi dakwah ijtimai, dakwah bersama. Jadi man dalla ala khairin falahu mislu ajrim fa'ilih. Barang siapa mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu menyampaikannya, maka Allah akan memberi pahala yang sama banyaknya. Penceramah, pemilik tempat, yang membuat YouTube, yang menyebarkannya, Allah akan memberi pahala yang cukup banyak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini juga ada anak-anak kita dari SMP 2 Matang Gelempang 2. Tadi ada salat di sini, mungkin udah keluar, nggak apa-apa. Mereka studi banding bersama gurunya. Ya, selamat juga tiba di Banda Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita mengambil sebuah teladan dari sebuah keluarga yang luar biasa, yakni keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keluarga Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, dan ibunya Siti Hajar. Itu ada 3 sosok yang kita perkenalkan pagi ini. Kenapa kita pilih 3 sosok ini? Ada kaitannya dengan kurban, ya, kurban dalam Islam. Kurban itu perintah Allah, seperti firman Allah tadi yang telah saya bacakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu Muhammad, fasalli, maka salatlah, fasalli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang putus dari rahmat Allah adalah orang-orang yang membencimu Muhammad, membenci syariatmu. Kemudian dalam salat juga kita sering mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini juga ayat Quran. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, nusuk itu kurban, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Nabi lain sebelum Ibrahim juga bapak tauhid. Tapi bapak tauhid yang paling terkenal adalah Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena beliau melawan orang tuanya. Azar itu membuat patung berhala, dijual, disembah oleh manusia. Nabi Ibrahim sudah mendapat hidayah dari Allah, sudah mendapat wahyu. Pekerjaan ayahnya membuat patung berhala adalah pekerjaan yang haram, pekerjaan yang tidak dibenarkan. Lalu Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau membuat patung berhala dengan tanganmu, lalu engkau sembah? Patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi makan kepada kita, dan tidak ada kekuatan apapun.
Tapi ayah Nabi Ibrahim tetap tidak mau beriman, tidak mau mendengar ayahnya, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah hidayah kepada orang tuaku Azar." Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Ibrahim, "Jangan engkau berdoa kepada ayahmu. Ayahmu seorang kafir, tidak masuk Islam." Tetapi Allah memerintahkan kepada Ibrahim supaya berbaik-baik dengan ayahnya. Misalnya ayah kita tidak Islam, tidak beriman, kita tidak boleh memutuskan hubungan. Harus kita menghormati, menolongnya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah namanya, itu cantik sekali. Siti Sarah itu sangat cantik, luar biasa cantiknya. Malah ada yang mengatakan 1/4 kecantikan milik Siti Sarah. Setengah kecantikan dimiliki oleh Siti Hawa, istri Nabi Adam. Itu cantik sekali. Tapi 1/4-nya dimiliki oleh Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Baru kecantikan-kecantikan yang lain untuk istri-istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi itu sudah sedikit kecantikannya. Misalnya laki-laki yang paling ganteng Nabi Yusuf, itu sangat ganteng. Setengah dari kegantengan itu dimiliki oleh Yusuf. Setengah lagi, 1/4 dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada Siti Sarah. Ibrahim dulu kita kenal. Ibrahim itu orang Babilonia, orang Irak, Arab Irak, orang Irak. Babilonia itu Irak. Kemudian hijrah ke Mesir bersama istrinya, membawa ayahnya yang kafir. Jadi Adar itu dibawa, dihormati walaupun dia tidak beriman. Dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mesir. Kemudian ke Palestina. Jadi ayahnya meninggal di Palestina. Ayah Adar namanya. Itu dalam sejarah Islam, Azar, dalam Al-Quran Azar. Tetapi menurut orang Kristen, ayah Nabi Ibrahim itu Tarah namanya. Itu biasa, beda-beda kita dengan orang itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Karena tidak mau beriman, kemudian Allah melarang Ibrahim meminta doa kepada ayahnya. Dan yang cukup menarik, hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti, ayahnya datang sama Ibrahim. "Anakku, selamatkanlah aku dari api neraka." "Ayahku, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku di dunia telah pernah mengajak engkau supaya beriman, tapi kamu tidak beriman," kata Nabi Ibrahim. Kemudian ayahnya tidak melepaskan berpegang erat di kaki Ibrahim. Dipegang erat-erat karena api neraka itu bernyala-nyala. Dipegang erat-erat kaki anaknya Nabi Ibrahim, berubahlah wajahnya. Jadi ayahnya itu berubah. Maaf, tidak terhormat kalau kita sebutkan, ya. Sebuah binatang menjadi binatang yang jelek. Lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim, "Cungkillah dengan kakimu." Dicungkil ayahnya dengan kaki kanannya dalam neraka
Apa pelajaran bagi kita? Anak kita tidak bisa menolong kita di hari akhirat. Juga ayah kita tidak bisa kita tolong. Yang bisa menolong kita adalah amal saleh masing-masing. Ini harus kita ingat. Jangan pernah mengharapkan saya nanti ditolong oleh ayah saya. Tidak. Kecuali amal saleh masing-masing. Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayah kandungnya. Malah ada juga yang berpendapat Nabi Muhammad juga tidak bisa menyelamatkan ayahnya Abdullah dan ibunya. Itu ada pendapat seperti itu. Karena tidak mau masuk Islam. Tapi ada pendapat yang lunak. Ya, kita di Banda Aceh ini menganut pendapat kedua. Ayah Nabi Muhammad Abdullah dan ibunya Siti Aminah isi surga. Karena di waktu beliau itu belum ada Islam. Muhammad kan belum lahir. Nah, gitu kan. Abdullah telah wafat 2 bulan Muhammad dalam kandungannya. 6 tahun setelah Muhammad lahir, ibunya meninggal. Artinya Abdullah dan Aminah bukan tidak mau masuk Islam, tetapi belum ada Islam. Karena Islam baru ada 40 tahun setelah usia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama berpendapat Abdullah dan Aminah beragama tauhid, agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, insyaallah penghuni surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim banyak anaknya. 2 orang anak Nabi Ibrahim menjadi nabi. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang dikorbankan menurut Islam. Menurut Al-Quran, yang dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim adalah Ismail. Kemudian Allah menggantikan dengan seekor kibas bidzibhin azim, kibas yang besar. Selamat, tidak dipotong leher Ismail. Ini menurut Quran, menurut Islam. Bagaimana menurut orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen? Mereka tidak percaya. Yang dikorbankan oleh Abraham itu Ibrahim, adalah Iska. Iska itu Ishak. Mereka berdakwah mengatakan tidak benar Islam itu. Yang benar adalah yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ishak. Kita umat Islam tidak boleh ikut mereka. Kita wajib mengikuti Al-Quran. Karena kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad bahwa yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Ini perbedaan akidah. Kalau ada orang Islam menganggap Ishak yang dikorbankan, jadi kafir kita. Jangan coba-coba, itu akidah. Menurut kita orang Islam, yang dikorbankan, yang diperintahkan dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Nah, siapa nama ibu Ismail? Nama ibu Ismail adalah Siti Hajar. Siti Hajar. Siapa dia?
Siti Hajar ibunya orang Mesir. Orang Mesir ibunya. Cuma yang menarik ayahnya. Ayah Siti Hajar orang Yunani. Orang Eropa. Orang Yunani di zaman itu Yunani menjajah Mesir. Orang Yunani banyak di Kairo, banyak di kota-kota Mesir. Jadi seorang pemuda Yunani kawin dengan seorang perempuan Mesir, lahirlah Siti Hajar. Tapi kemudian Siti Hajar statusnya rendah. Jadi budak. Ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hijrah dari Babilonia Irak menuju Mesir, ditangkap oleh Raja Dalim. Namanya raja itu adalah Ulwan, Ibnu Ulwan. Lalu ingin diperkosa Siti Sarah yang cantik jelita, istri Nabi Ibrahim. Ditanya oleh raja itu, Sinan namanya, Sinan bin Ulwan lengkapnya. Siapa ini? Ini saudaraku, kata Ibrahim. Karena kalau dikatakan ini istriku akan dirampok, diperkosa. Tapi kalau dikatakan ini saudaraku, adikku, tidak akan dirampok. Tapi namanya nafsu manusia. Ya. Tetap diambil, Ibrahim dimasukkan dalam penjara, istrinya bersama Raja Dalim itu. Lalu nafsunya ingin memperkosa. Tangannya bergerak ingin memegang Siti Sarah. Apa yang terjadi? Siti Sarah itu aulia Allah, keramat dia. Tangannya tidak bisa bergerak lagi. Mau menjamah, memegang, tangannya tidak bergerak lagi. Lalu Sinan bin Ulwan, raja Mesir itu, raja kafir, ini bukan manusia, ini malaikat, ini jin atau malaikat. Bantulah aku, berdoalah kepada Tuhanmu supaya aku sembuh dari ketegangan ini. Siti Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah besar-besar, Allahumma ya Allah, berilah ya Allah supaya tangan raja ini bergerak kembali. Akhirnya sembuh, diterima doa Siti Sarah oleh Allah SWT. Tapi yang namanya setan nafsu birahi mau lagi memperkosa. Berdoa lagi Siti Sarah sama Allah. Tidak lagi bergerak, gini aja. Nggak bisa bergerak lagi. Wahai wanita, berdoalah kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, supaya aku sembuh. Kalau aku sembuh, tidak lagi mengganggu engkau, dan aku memberi hadiah-hadiah kepadamu. Lalu Siti Sarah berdoa kepada Allah, sembuh lagi kafir itu, dan betul-betul janjinya tepat, tidak lagi mengganggu. Lalu diberikan berbagai hadiah, antara lain yang pertama diberi seorang budak perempuan yang masih gadis, cantik jelita, namanya Siti Hajar. Kemudian diberi bekal perjalanan, lalu diambil semuanya oleh Nabi Ibrahim, berterima kasih. Jadi usia Nabi Ibrahim sudah 80 tahun. Usia Siti Sarah 75 tahun, sudah jadi nenek-nenek keduanya. Tapi belum ada
seorang anak pun merasa Siti Sarah ini mandul ya, mandul. Dia bilang sama suaminya, itu sampai di Mesir. Wahai bapak, kata Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim, kita sudah tua-tua, kita tidak punya anak. Takut kita semakin tua, nanti bapak tidak bisa bekerja lagi. Kawinlah dengan Siti Hajar. Saya rela 100%, tidak ada cemburu. Kawinlah dengan Siti Sarah. Tidurlah dengan Siti Sarah. Mudah-mudahan kita diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si Nabi Ibrahim tidur dengan Siti Hajar. Hadiah dari Raja Mesir tadi. Dan alhamdulillah kemudian Siti Hajar hamil. Lahirlah Ismail. Nabi Ismail. Kemudian waktu Nabi Ismail masih kecil, diperintahkan oleh Allah hijrah lagi dari Mesir, hijrah ke Mekah. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. Siti Sarah tidak dibawa, tetap di Mesir. Ada yang mengatakan di Syam. Syam itu Suriah. Tapi ada juga yang berpendapat di Palestina. Jadi yang lebih kuat, Nabi Ibrahim berangkat dari Mesir ke Mekah bersama anak kecil Ismail dan Siti Hajar, istri keduanya. Sampai di Mekah nanti, Ibrahim langsung pulang ke negeri Syam. Pulang. Tapi Siti Hajar, Bapak mau kemana? Bapak jangan tinggalkan kami. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa berpaling lagi. Pulang terus. Bapak, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Lalu Ibrahim, iya. Lalu kata Siti Hajar, kalau Allah yang suruh, saya siap di sini bersama bayi saya. Itu Siti Hajar. Nabi Ibrahim pulang terus. Siti Hajar kemudian duduk di situ, tapi perbekalannya habis. Air yang dibawa dalam gerabah. Gerabah itu kulit kambing, dibawa air. Sudah bersih. Habis airnya. Makanan juga habis. Lalu apa yang terjadi? Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah. Dari Bukit Safa ke Marwah. Itulah sa'i sekarang ini. Kita berlari-lari 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah, meniru Siti Hajar. Sambil naik atas bukit, sambil melihat-lihat, adakah orang ingin diminta bantuan? Sedikit air, karena bayinya sudah menangis, Ismail sudah menangis. Tapi setelah 7 kali bolak-balik, turunlah Jibril menghantam tanah dengan sayapnya, akhirnya keluar air Zamzam. Siti Hajar cepat-cepat menyebutnya Zamzam, artinya berhenti. Kalau tidak disebut Zamzam, dia akan mengalir jadi sungai, tembus ke laut. Tapi berkat doa Siti Hajar, berkumpul air itu sampai sekarang menjadi sumur Zamzam, sumur yang istimewa. Lalu Siti Hajar meminumkan anaknya, minum sendiri, dan
menjadi pemilik dari sumur Zam-Zam itu. Lalu datang musafir-musafir, datang burung-burung, minum di situ dibiarkan, sedekah untuk burung-burung. Untuk musafir tentu ada peraturannya, boleh mengambil sekedarnya. Kalau ingin ambil lebih tentu harus juga membantu Siti Hajar dan Ismail. Ditinggalkan makanan-makanan, roti-roti sebagai imbalan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, inilah sumur Zam-Zam yang usianya kalau sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang 4.000 tambah 2.000, 6.000 tahun. 6.000 tahun, tapi tidak pernah kering. Dan air terbaik di dunia, air Zam-Zam itu. Sudah diperiksa oleh ahli-ahli dari Jepang, air terbaik di dunia. Tidak pernah kotor, tidak pernah tercemar. Bisa diminum langsung, tidak perlu dimasak. Dan tidak ada air di dunia ini seindah Zam-Zam. Agama lain juga ada air sucinya. Agama Hindu, agama Buddha. Tapi ternyata setelah dibawa ke laboratorium, air mereka kotor. Zam-Zam dibawa juga ke laboratorium di Jepang, di London, tetap bersih airnya. Ini air dari surga, luar biasa, tidak pernah kering. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada 3 sosok yang menjadi teladan bagi kita. Jadi Ibrahim sebagai suami, Hajar sebagai istri, dan anak Ismail alaihissalam. Tiga-tiganya beriman kepada Allah yang luar biasa. Ibrahim luar biasa keimanannya, Hajar luar biasa keimanannya, anak luar biasa keimanannya Ismail. Bagaimana kita semua harus menciptakan dalam keluarga kita seperti itu. Ayah menjadi ayah teladan, ibu menjadi ibu teladan, anak harus tunduk kepada orang tua yang beriman, anak harus tunduk kepada ibu, mengabdi kepada ibunya yang beriman. Kalau kita bina rumah tangga mencontohi rumah tangga Ismail, rumah tangga Ibrahim, Ismail, pasti kita juga akan mendapat rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jangan bina rumah tangga di luar syariat Islam. Jangan lihat di YouTube bintang-bintang sinetron mereka melanggar syariat Islam. Belum kawin sudah hamil, itu maksudnya ya lebih duluan hamil. Jangan teladani bintang-bintang film internasional, sudah 4 anaknya kumpul kebo belum kawin. Itu bukan contoh. Contoh bagi kita umat Islam adalah Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, juga Siti Sarah. Siti Sarah juga baik orangnya, aulia Allah. Itu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir, lihat juga. Ya. Ketika Nabi Ibrahim bilang, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, wahai anakku. Apa jawab Ismail alaihissalam? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah menyembelihnya. Diizinkan oleh Ismail. Laksanakan perintah Allah. Niscaya ayah akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar.
Itu jawab Ismail. Luar biasa anak saleh itu. Dan kemudian Allah menggantikan dengan bizibihin azim, dengan seekor kibas yang besar. Ismail selamat. Hanya sampai di sini, lebih kurang kami mohon maaf. Oh, ada pesan dari seseorang. Ustaz, di mana makam Habib Buga? Di mana Hakam Habib Buga yang mewakafkan rumahnya di Mekah untuk orang-orang Aceh yang menunaikan ibadah haji? Di mana makamnya Habib Buga itu? Itu. Terus terang saya tidak tahu di mana. Karena menurut pemerintah Aceh, makamnya di Buga, Matang Gelempang 2, Bire, di situ, dan sudah dipugar oleh pemerintah. Tetapi datang juga ke saya seorang keturunannya, namanya Ustadz Junaidi. Beliau tinggal di Mekah, 2 kali pulang menjumpai saya, membawa dokumen-dokumen bahwa makam kakeknya Habib Buga itu di Mekah, di Ma'ala, kuburan umum di Mekah. Jadi ini bukan jawaban saya. Saya tidak mau lagi mengkritik makam. Berat, nanti banyak yang marah. Jadi memang 2/4 makam Habib Buga. Itu tidak penting bagi kita. Yang paling penting Habib Buga ini telah mewakafkan hartanya yang luar biasa mahalnya di Mekah. Semua kita yang menunaikan ibadah haji, baik Aceh, bukan Aceh, asal naik haji lewat Aceh. Apakah orang Batak, orang Jawa, orang Minang, orang seluruh Indonesia yang naik haji lewat Bandara Iskandar Muda, semua dapat uang itu. Ini cukup besar pahalanya dan cukup banyak uang itu. Saya juga pernah naik haji tahun 2009 dengan istri, dapat juga sekitar 4 jutaan waktu itu. Itu wakaf dari Habib Buga, orang Matang Gelempang 2. Alhamdulillah. Masalah makamnya di Mekah atau di Matang Gelempang 2 terserah kepada orang sejarah, coba seminarkan kembali. Kan begitu caranya. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.